awal. Sudah aku duga, mungkin keputusanku untuk datang ke sini sangatlah salah. Kenapa aku bisa datang ke sini dan merasa penasaran dengan orang yang memberiku uang? Pada akhirnya keputusanku ini benar-benar membuatku menyesal. Ah, sungguh sial, sial, sial. Gumam Eva saat memikirkan semua tugas yang diberi oleh Kuni. Apalagi setelah dia mengetahui jika Kuni memiliki kekuatan yang di luar nalar sehingga dia tak mungkin bisa kabur atau sembunyi dari Kuni. Memikirkan semua itu membuat Eva ingin sekali menangis. Hanya saja, memang dia tak berdaya sekarang. Meskipun dia sudah mendengar cerita tentang masa lalunya dari Sisel, tapi sekarang dia benar-benar frustasi. Tunggu, untuk apa aku mengeluh? Harusnya ini akan menjadi kebangkitanku. Meskipun bukan untukku secara langsung. Tapi aku adalah otaknya, dan aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Selama itu demi kebaikan perusahaan. Hei, kenapa aku baru sadar? Gumam Eva lagi lalu mengetik beberapa kata lalu mengirimkannya pada beberapa orang. Setelah itu dia hanya menunggu dan kurang dari 1 menit. Dia langsung mendapat balasan dari semua orang. Kemudian dia mengirimkan sebuah alamat dan Eva langsung pergi ke tempat yang ingin dia tuju itu. Sesampainya di sana, dia terkejut saat semua orang sudah hadir dan menyambutnya. Nona Eva, Nona Eva, Nona Eva. Sapa mereka secara serentak. Baiklah Tuan Bodwick, Tuan Renan, Tuan Sandy dan Tuan Renes. Aku punya kabar gembira untuk kalian kalau mulai dari sekarang. Kita tidak perlu sembunyi lagi. Terang Eva yang tentu saja mengejutkan mereka semua. Nona Eva, apa maksudnya ini? Ucap Bodwick yang seraya tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Iya Nona, dan lagi kami sangat terkejut saat Anda mengumpulkan kami dan Anda ada di negara Java ini. Ucap Renes menimpali rasa ketidakpercayaannya. Aku tahu kalian mungkin punya banyak sekali pertanyaan untukku. Tapi satu yang harus aku tekankan pada kalian jika mulai sekarang. Keluarga kalian tidak perlu sembunyi lagi. Sebelumnya terima kasih karena selama hampir 5 tahun ini kalian terus mendukungku. Jadi mulai sekarang, aku akan membalas kesetiaan kalian dengan menjadikan kalian sebagai keluarga elit di beberapa kota. Sebelum melanjutkan penjelasanku, katakan padaku, kalian ingin menjadi keluarga elit di kota mana? Terang Eva yang membuat mereka berempat saling pandang. Mereka jelas saja terkejut, seolah-olah Eva bisa memberikan apapun dengan begitu mudahnya. Apalagi semua yang diutarakan oleh Eva terkesan sangat buru-buru dan tidak jelas sama sekali yang membuat mereka kebingungan. Maaf, Nona Eva. Kami tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Anda. Kami benar-benar tidak memahami maksud dan tujuan Anda. Terlebih kami benar-benar tak tahu arah pembicaraan Anda. Ucap Renan yang mendapat anggukan dari semua orang. Hems, baiklah. Akan aku jelaskan sedikit saja. Ucap Eva lalu dia berdiri dari tempat duduknya. Aku sekarang bekerja untuk keluarga Mirza. Dan aku sedang mendirikan sebuah perusahaan atas nama keluarga Mirza dan aku butuh partner-partner hebat yang bisa mendukung keluarga Mirza di setiap kota. Itu sebabnya aku menghubungi kalian dan memberikan kesempatan ini pada kalian. Apalagi saat mengingat kesetiaan kalian pada aku membuat aku tak ragu untuk mempromosikan kalian. Ucap Eva penuh keyakinan. Sementara keempat keluarga itu langsung terkejut begitu mendengar nama keluarga Mirza. Mereka tahu dengan pasti jika beberapa orang yang mati akibat dari ulah kepala keluarga Mirza. Bukan rahasia umum lagi jika keluarga Mirza merupakan keluarga yang sangat misterius. Dan orang yang sedang mereka ikuti dengan setia malah mengatakan dengan sangat gamblangnya jika dia bekerja untuk keluarga misterius tersebut. Nona F, apa yang Anda katakan? Kami sangat terkejut mendengarnya karena kami mendengar berita jika kepala keluarga Mirza akan dijadikan buronan nasional dalam beberapa hari ke depan. Lalu Anda berkata barusan bahwa Anda bekerja untuk keluarga Mirza. Ucap Bodwick yang sedikit keberatan dengan keputusan Eva mengikuti keluarga Mirza. Sementara Eva terkejut. Baru kali ini mereka mempertanyakan keputusannya. Oh, jadi kalian sudah tak ingin mengikutiku lagi? Ucap Eva datar yang tentunya membuat keempat pria parubaya itu sedikit ketakutan. Bukan seperti itu Nona Eva. Kami merasa kasihan dengan Anda kalau Anda mendapat masalah baru lagi dengan mengikuti keluarga Mirza. Tapi Anda jangan khawatir. Kami akan selalu siap membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan, karena keluarga kami ada itu karena Anda. Jika bukan karena bantuan Anda, kami mungkin saja akan menjadi gelandangan di sini. Terang Bodwick karena dia tak ingin membuat Eva semakin marah pada mereka. Baiklah, aku menganggap kalian menyetujui keputusanku. Kalau begitu, dari kota Sun, Rick, Blue, dan Red. Kalian ingin tinggal di mana? Ucap Eva sambil melihat wajah kebingungan dari mereka. Nona, apa ini? Apa Anda ingin agar kami menetap di salah satu kota yang disebutkan tadi? Ucap Renan mencoba memperjelas tujuan Eva. Iya, aku ingin kalian menjadi perwakilan dari perusahaan yang akan aku dirikan di bawah keluarga Mirza. Apa kalian sudah siap? Ucap Eva. Ini. Apakah semudah ini Nona Eva? Bukankah masalah yang akan dihadapi oleh keluarga Mirza akan muncul dalam beberapa hari ke depan? Ucap Sandy yang sangat meragukan keputusan Eva mengikuti keluarga Mirza. Cukup. Sudah cukup. Aku memanggil kalian ke sini untuk memberi kalian kesempatan. Inilah saatnya bagi keluarga kalian untuk tidak bersembunyi lagi dan ini juga kesempatan yang bagus bagi kalian untuk merangkak menjadi keluarga besar yang baru.
Aku tahu mungkin kalian sudah mendengar keluarga besar Sutrisno dan Wibowo yang tiba-tiba hancur karena ulah keluarga Mirza. Tapi yang perlu aku tekankan pada kalian jika kalian tidak akan menanggung apa yang akan dilakukan oleh keluarga Mirza. Kalian hanya kolega dan apakah itu sudah menghapus rasa kecemasan kalian? Terang Eva yang sedikit frustasi karena apa yang terjadi sekarang sangat tidak sesuai dengan keinginannya. Baiklah Nona Eva, kami bersedia mengikuti Anda lagi. Percuma kami berhenti di sini karena kami juga sudah telanjur basah dengan mengikuti Anda 5 tahun lalu. Ucap Rena setelah berdiskusi dengan ketiga keluarga lainnya. Mereka tak punya pilihan lagi karena sampai kapanpun, keluarga mereka akan dicap sebagai komplotan teroris karena mendukung Eva 5 tahun lalu. Sementara Eva sedikit senang karena pondasi awal perusahaannya akan dimulai dari keempat keluarga itu yang siap sedia mengikutinya lagi. Bab 2. Saatnya berangkat. Sementara Eva sedikit senang karena pondasi awal perusahaannya akan dimulai dari keempat keluarga itu yang siap sedia mengikutinya lagi. Baiklah, sekarang tentukan. Kalian mau menetap di mana? Ucap Eva pada mereka berempat. Saya akan tinggal di kota Red, ucap Boldwick mantap karena dia merasa jika hanya di kota Red saja yang lebih dekat dari kota Purple. Tunggu Tuan Boldwick, kita tidak bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Kita bertiga juga menginginkan menetap di kota Red juga. Ucap Renes yang merasa keberatan dengan ucapan Boldwick. Sesuai dengan perkiraanku, di dalam kotak ini ada 4 nama kota. Kalian masing-masing ambil satu dan nama kota itu yang akan menjadi tempat kalian. Ini sangat adil bukan karena cara seperti ini hanya bergantung pada keberuntungan kalian saja. Terang Eva sambil menyodorkan sebuah kotak pada mereka. Iya, kami setuju dengan cara ini Nona. Sesuai dengan bakat Nona jika prediksi Nona tidak pernah salah. Sanjung Sandy pada Eva yang disambut anggukan dari ketiga kepada keluarga lainnya. Setelah itu, mereka saling memasukkan tangannya dan mengambil satu persatu kertas gulungan kecil yang ada di dalam kotak. Sekarang bukalah. Ucap Eva lalu, mereka membukanya secara serempak. Iya sesuai keinginanku, teriak Boldwick yang menandakan jika dirinya mendapat pilihan di kota Red. Kemudian Renes di kota Blue, Renan di kota Rick dan Sandy mendapat pilihan di kota Sun. Kota yang tidak diinginkan oleh semuanya karena kota Sun sendiri sudah dikuasai oleh keluarga besar Jayandaru. Baiklah. Ini sudah sesuai dengan keberuntungan kalian. Kalau begitu, nanti malam jangan lupa jam 7 untuk datang ke Geraha Permata Intan. Ini undangan untuk kalian semua dan jangan terlambat. Sekarang kalian boleh pulang. Ucap Eva dengan senyum menawannya. Sementara keempat laki-laki parubaya terkejut saat mendapat tiket warna emas dan akhirnya mereka keluar dengan berbagai reaksi. Ada yang senang, biasa dan cemberut. Meskipun tanpa dijelaskan pasti kalian tahu siapa yang senang dan siapa yang cemberut. Selepas kepergian mereka berempat, Eva lalu menghubungi agensinya untuk menanyakan dekorasi ruangan yang dia minta. Waktu menunjukkan pukul 2 siang saat dia bertanya dengan agensinya dan Kuni sedang berada di Telago saat ini. Kemudian Eva pulang dan mempersiapkan undangannya. Hanya keluarga yang ada di kota Purple saja yang diundang oleh Eva, dan hanya keluarga Raka saja yang mendapat undangan warna emas selain keempat keluarga yang mengikutinya. Itu Eva lakukan karena dia teringat dengan cerita Sisal jika hanya keluarga Raka yang mengikuti keluarga Mirza di masa lalu. Tak terasa, setelah menyelesaikan urusannya, Eva terkejut saat melihat waktu yang sudah hampir jam 7 malam. Kemudian dia mencari-cari Kuni dan mendapati Kuni sedang berada di ruang keluarga bersama beberapa wanita dan dia tanpa sengaja mendengar Kuni sedang menjelaskan semua wanita-wanita itu pada sang nenek. Kemudian setelah mendengar semuanya, Eva tanpa sengaja mendengar keluhan Sisal tentang Rensi. Apalagi sedari tadi dia juga tidak mendengar nama Ismi dan itu membuat Eva sedikit tidak terima. Kemudian dia masuk dan berkata dengan sedikit keras pada Kuni. Dan Ismi-kun, apa kamu melupakannya? Sahut Eva. Mendengar ucapan Eva, Nenek Enti sedikit bingung. Apalagi nama kedua wanita itu juga tidak disebutkan oleh Kuni. Kuni ii teriak Nenek Entis pada cucunya tersebut. Nenek jangan marah dulu. Aku akan menjelaskan mereka setelah mereka ada di sini. Makanya aku diam karena aku belum berhasil membawa mereka ke sini. Terang Kuni pada sang nenek. Mendengar alasan yang tak masuk akal, membuat hati Nenek Entis kembali sedikit tidak enak hati. Mau berapa wanita yang ingin dinikahi oleh cucunya itu? Eva, kenapa kamu ke sini? Apa persiapannya sudah selesai? Ucap Kuni yang sedikit memarahi Eva karena dia hampir saja membuat suasana hati neneknya sedih lagi. Aku kesini karena ingin memberitahukan padamu kalau sudah saatnya untuk kita berangkat. Ucap Eva yang sedikit marah dengan bentakan Kuni. Baiklah nenek, mari kita berangkat karena sudah waktunya berangkat. Ucap Kuni sambil memapah Nenek Entis. Setelah itu semua wanita yang ada di ruangan tersebut berdiri dan mengikuti Kuni di belakang. Hanya Mona, Vania dan Lisa yang tetap duduk dan itu disadari oleh Kuni. Setelah mengantar Nenek Entis memasuki mobilnya, Kuni lalu kembali untuk menjemput ketiga wanita yang memiliki masalah berbeda itu. Untuk Mona, Kuni yakin mungkin alasannya karena perselingkuhan suaminya. Dan untuk Vania, Kuni berpikir mungkin masalah berat badannya. Tapi untuk Lisa ini, Kuni masih tanda tanya besar. Dia tak tahu masalah apa yang dihadapi oleh Lisa. Atau mungkin karena Mona tidak berdiri. Sehingga Lisa ikut-ikutan tidak berdiri juga. Hei, ada apa dengan kalian? Ayo keluarlah.
Ucap Kuni pada mereka bertiga. Kun, aku tidak ikut. Aku tidak kuat jika harus disorot kamera. Apalagi statusku yang masih menjadi istri orang lain. Ucap Mona membeberkan alasannya. Aku juga tuan. Aku tidak tahu apakah menyukai Anda atau tidak. Sehingga aku lebih baik tidak ikut juga karena aku masih ragu dengan perasaanku pada Anda. Timpa Lisa. Sementara Vanya masih menunduk. Dia tak tahu harus berkata apa karena ada Mona dan Lisa di dekatnya. Vanya, jangan bilang kamu minder karena tubuh gemukmu itu. Ucap Kuni yang sontak membuat Vanya terkejut. Vanya langsung mengangguk pelan saat mendengar ucapan Kuni karena itu adalah alasan utamanya dia tidak ingin ikut ke acara peresmian perusahaan yang ingin Kuni resmikan malam ini. Baiklah Mona, Lisa. Aku tidak akan memaksa kalian. Tapi aku punya syarat. Kalian harus bekerja di perusahaan Kinan Group. Hal ini aku lakukan demi keselamatan kalian berdua. Aku tahu kita baru saja bertemu dan itu mungkin membuat kalian syok. Tapi percayalah jika suatu saat nanti, kalian akan datang dengan sendirinya padaku karena kita memiliki hubungan yang sangat spesial di masa lalu. Ucap Kuni pada Mona dan Lisa. Dan untuk kamu Vanya, apa yang kamu minderkan? Lihatlah ini. Ini adalah kamu. Ucap Kuni sambil menunjukkan foto Vanya yang terlihat ramping sekali dan seksi itu. Ini. Itu tidak mungkin aku Kun. Ucap Vanya menyanggah foto tersebut. Itu kamu sayang? Aku berani bersumpah jika itu adalah kamu. Terang Kuni. Bab 3. Memperkenalkan pilar Kinan Group. Itu kamu sayang? Aku berani bersumpah jika itu adalah kamu. Terang Kuni pada Vanya. Sementara Vanya tertegun, Kuni mendapat teriakan dari Eva yang membuatnya harus segera berangkat karena waktunya sudah molor dari jadwal yang telah ditentukan. Baiklah sayang, aku akan berangkat. Besok, kamu harus memulai pelatihan ketatmu. Jangan khawatir, karena aku yakin jika kamu bisa seperti dirimu yang dulu. Terang Kuni lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Kun, bagaimana dengan mereka bertiga? Ucap Eva yang duduk di sebelah Kuni. Jangan khawatirkan mereka. Mereka hanya kurang terbiasa saja. Ucap Kuni singkat sambil memikirkan kedamaiannya. Setelah semua musuhnya mati, praktis hanya tinggal Sony Kurnia yang memiliki masalah dengan Sisal. Tapi masalah itu terjadi di pelelangan batu giok yang ada di kota Red. Tepatnya di pinggiran pelabuhan Neville. Selama Sisal tidak bertemu dengan Sony, maka bisa dikatakan jika Kuni sudah tak punya musuh lagi. Setelah itu mereka tiba di gedung Geraha Permata Intan dengan cepat dan tatapan lensa kamera serta seluruh orang yang hadir menatap ke arah pintu utama saat moderator memberitahu pada orang-orang yang ada di dalam gedung jika kepala keluarga Mirza sudah datang. Sesuai dengan permintaan Mukun, semua stasiun televisi menayangkan tentang kita. Bahkan siarannya juga bisa diakses ke seluruh dunia melalui link yang aku khususkan untuk Kinan Group dan kedepannya. Aku akan membuat program TV sendiri dan semua itu akan meliput seluruh kegiatan serta program-program yang sedang kita kerjakan. Terang Eva yang membuat Kuni makin kagum. Kerja bagus, F. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang meremehkan keluarga Mirza. Ucap Kuni senang sambil menyanjung Eva. Setelah itu, mereka masuk di mana Eva berada di depan sendiri, lalu diikuti oleh Kuni dan Nenek Entis. Kemudian berurutan di mana Kinan dan Puspita, Sisal dan Dewi, Salta dan Stella, Vela dan Mela bersama Steffi di barisan terakhir. Melihat Kuni dan sang nenek, membuat semua pengusaha tak terkecuali keempat pengusaha yang sebelumnya sudah ditemui oleh Eva merasa terkejut sekali. Bahkan di pikiran mereka merasa tak percaya saat mereka harus mengikuti pemuda yang umurnya bisa dikategorikan hampir sama dengan anak tertua mereka. Tuan dan Nyonya Bodwick, lihatlah itu. Bukankah itu anak Anda? Ucap Renas yang melihat Steffi pertama kali. Sementara Bodwick penasaran dan terkejut saat sahabatnya memberitahukan jika ada putrinya diiring-iringan yang ada di belakang kepala keluarga Mirza. Kemudian dia melihat putrinya dan seketika terkejut. Apalagi putrinya yang jarang sekali pulang sehingga dia tak tahu jika selama ini putrinya berhubungan dengan kepala keluarga Mirza. Hei, mata kalian lihat kemana? Bukankah itu Nona Sisal dari keluarga Hartanto dan juga Nona Dewi Sanjaya? Dan itu kedua putri dari keluarga Sutrisno. Teriak Sandy yang tak percaya dengan apa yang dia lihat. Itu bukankah seperti tidak asing bagi kita? Wajah kedua wanita bule itu sepertinya pernah kita lihat di televisi. Timpal Renes lagi. Itu Putri Zalta dari kerajaan Oceani dan juga Putri Stella dari kerajaan Britani, ucap Renan dengan begitu ketakutan. Siapa yang tak kenal kerajaan Oceani dan juga Britani? Kedua kerajaan itu sedang mengalami insiden yang menggemparkan seluruh dunia. Di mana Raja Oceani, Raja Cancelo mati secara mengenaskan dan putri kerajaan tersebut menghilang. Bahkan kerajaan Britani juga mengalami hal yang sama. Meskipun raja mereka masih hidup. Tapi putri kerajaan mereka menghilang secara misterius yang membuat kerajaan Britani juga ikut gaduh karena kesulitan menemukan putri kerajaannya. Tuan Renes, apakah keputusan kita salah kali ini? Lihatlah ini. Ini sudah bukan masalah nasional lagi. Ini jelas-jelas masalah internasional. Keluh Sandy pada sahabatnya Renes. Lupakan masalah internasional. Lihatlah putriku yang ada di belakang mereka berdua. Bukankah itu tandanya keluargaku yang lenyap duluan? Keluh Bodwick saat melihat putrinya Steffi Bodwick. Dengan raut wajah masam semua. Mereka lebih terkejut saat melihat Eva berjalan ke arah mereka berempat.
Hancurlah sudah keluarga kita. Kita akan disorot kamera dan kita akan terkenal sebagai pendukung setia keluarga Mirza. Terang Sandy dengan keluh kesahnya. Sementara Eva yang bisa melihat dengan sangat jelas raut wajah keempat kepala keluarga yang mengikutinya dengan setia itu sedikit masam langsung mengisyaratkan mereka untuk tersenyum. Mereka yang mendapat kode dari Eva langsung tersenyum meskipun terlihat sedikit dipaksakan. Ayah ibu. Teriak Steffi pada Boldwick sebelum mereka sampai dan itu tentu saja mengejutkan Kuni dan beberapa wanita yang ada di belakang Kuni. Boldwick dan istrinya hanya tersenyum menanggapi panggilan putrinya tersebut karena dia tak kuasa untuk membuka mulutnya karena di depannya sudah ada banyak sekali masalah. Kun, perkenalkan. Dia Tuan Leila Renan, Tuan Wall Sandy, Tuan Okun Renas dan Tuan Bruno Boldwick. Mereka berempat akan menopang perusahaan Kinan Group dan beberapa kota di negara Java ini. Dan untuk yang di kota Purple sendiri, ada satu kepala keluarga lagi dan aku masih belum melihatnya. Terang Eva sambil melihat-lihat sekitar. Sementara Kinan terkejut namanya masih digunakan oleh Kuni, sedang Kuni langsung memanggil Steffi dan membuat Steffi berjalan ke arah Kuni. Steffi, yang mana calon mertuaku? Ucap Kuni santai dan itu membuat Bruno Boldwick tentu saja terkejut. Kali ini dia lebih terpukul lagi karena menantunya akan menjadi buronan internasional. Ayah, ini bayi Kuni Mirza dan dia akan menjadi suamiku? Ucap Steffi sedikit bangga. Sementara Boldwick terkejut, Kuni lalu menghampiri Boldwick dan berjabat tangan dengannya. Salam kenal ayah mertua. Ayah jangan khawatir karena aku akan menjaga Steffi dengan baik. Ucap Kuni santai tanpa gugup sama sekali. Bagi Kuni, keluarga Boldwick adalah pion baginya, jadi dia tidak harus merendah di hadapannya. Oh Kun, itu. Ucap Eva sambil melambai pada Bagas Raka. Bagas yang mengetahui jika Eva adalah penanggung jawab di perusahaan Kinan Group membuatnya harus menghormati dan menuruti semua permintaan Eva. Termasuk saat menyuruhnya datang dengan lambaian tangan seperti yang barusan. Seperti yang kita duga, pemimpin kita sangat pandai menaklukkan keluarga besar lainnya. Ucap Sandy lirih dan itu hanya bisa didengar oleh Kuni dan juga Sandy itu sendiri. Kun, dia Tuan Bagas Raka. Beliau yang akan menopang Kinan Group di kota Purple ini. Ucap Eva sambil mengenalkan Bagas pada Kuni. Bab 4, acara selesai dengan lancar. Kun, dia Tuan Bagas Raka. Ucap Eva. Sementara Kuni teringat jika Bagas memiliki mansion dan dia menginginkannya untuk menjadi hunian yang nyaman serta aman untuk seluruh bidadarinya. Salam kenal Tuan Bagas, aku dengar Anda memiliki mansion. Kalau boleh, saya ingin membelinya karena keluargaku sangatlah banyak. Lihatlah wanita-wanita ini. Selain nenekku, mereka adalah calon istriku. Ucap Kuni yang langsung ke intinya dan itu mampu mengejutkan semua kepala keluarga yang mendengarnya. Bahkan keluarga Boldwick tak percaya saat anaknya, Steffi akan menjadi salah satu dari istri kepala keluarga Mirza. Ini, aku hampir tidak mempercayainya Tuan Mirza. Karena aku pikir mereka adalah asisten pribadi Anda. Maafkan kelancanganku ini Tuan Mirza karena aku tidak mengenal Anda dengan baik. Ucap Bagas berterus terang sekali pada Kuni. Hahaha tidak masalah Tuan Bagas. Yang penting sekarang Anda sudah tahu kalau mereka adalah calon istriku. Terang Kuni lagi. Sementara Nenek Enti sedang menahan malu, Kuni justru berbicara seolah-olah dia mengumumkan pada semuanya jika mereka adalah wanitanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tawaranku tentang mansion Anda? Aku akan membelinya 50 triliun secara tunai. Sambung Kuni lagi. Sementara Bagas sedang berpikir, dia tak tahu jika Kuni mengincar mansionnya. Apalagi dia tak punya firasat apapun tentang mansionnya itu. Begini Tuan Mirza, sejujurnya aku tidak ingin menjual mansion tersebut. Karena, Anda jangan khawatir Tuan Bagas. Kesejahteraan keluarga Anda bisa aku jamin. Itu jika Anda mau melepas mansion Anda. Terang Kuni yang langsung memotong ucapan Bagas. Mendengar kata keluarga, membuat Bagas sedikit ngeri. Apalagi saat dia mengingat jika keluarga Sutrisno dan keluarga Wibowo yang hancur akibat ulah Kuni. Sehingga dia tak punya pilihan lain selain melepasnya. Karena bagi Bagas, keselamatan keluarganya adalah hal yang utama serta mendapat perlindungan dari keluarga Mirza adalah tujuan lainnya. Percuma jika keluarganya selamat tapi dia melepas perlindungan dari keluarga Mirza, sehingga cepat atau lambat keluarga Mirza akan melenyapkan keluarganya juga. Baiklah Tuan Mirza, aku akan menjualnya pada Anda. Ucap Bagas setelah diam beberapa detik. Kamu dengar F, sekarang tugasmu adalah menjadikan mansion itu menjadi hunian yang nyaman serta aman untuk semua bidadariku. Dan tolong kamu urus semuanya. Terang Kuni lagi lalu berbaur bersama yang lain. Dari 150 tamu undangan, ada 20 keluarga yang tidak hadir. Dan itu sangat disayangkan oleh Kuni karena mereka masih meremehkan Kuni. Eva, kamu ingat ke-20 keluarga yang tidak hadir dan jadikan daftar hitam di semua proyek yang berkaitan dengan Kinan Group. Dan cepat cari tahu siapa di balik semua ini karena aku akan membuatnya rugi secara cepat. Terang Kuni pada Eva. Kamu jangan khawatir Kun. Aku akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Dan lagi, ini sudah jam ke-9. Apa bisa kita mulai acaranya? Terang Eva mencoba mengingatkan Kuni. Baiklah Eva. Kamu sudah memberitahu Kinan kalau dia yang akan berpidato di depan umum. Ucap Kuni lagi. Semua beres Kun. Hanya tinggal memulai saja.
Ucap Eva yang mendapat anggukan dari Kuni. Setelah itu, acara dimulai dengan pidato yang diutarakan oleh Kinan sebagai direktur utama Kinan Group. Dan acara pun berlangsung sangat lancar dan tanpa kendala. Tanpa Kuni sadari, di tempat lain. Tepatnya di Oceani dan Britani. Lucas Reinhardt, kakak Zauta yang menjabat sebagai raja sementara menyaksikan adiknya di sebuah acara yang berada di negara Java. Amarah jelas terlihat dari dahinya yang mengerut, seolah-olah dia telah merasakan penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia tanggung seumur hidupnya. Apalagi saat melihat Stella yang menolaknya dan bersedia menikah dengan pemuda yang disebut sebagai kepala keluarga Miesa itu, membuat Lucas makin murka saja. Pengawal, teriak Lucas pada bawahannya. Hamba Baginda, ucap pengawal sigap. Apa pemuda itu yang terlihat di CCTV lorong? Apa kamu tidak salah? Ucap Lucas mencoba meyakinkan pengawalnya. Pengawal tersebut melihat TV sekilas lalu mengangguk dengan mantap. Tidak salah lagi, Yang Mulia, ucap pengawal tersebut. Layangkan surat buronan serta surat penangkapan untuknya. Cepat kirim ke Java. Kalau mereka menolak, maka ancam mereka dengan perang berkepanjangan. Ucap Lucas arogan sekali. Segera laksanakan Yang Mulia, ucap pengawal tersebut lalu pergi. Sementara di Britani, Western terkejut saat mendapati putrinya ada di sebuah acara yang terletak di negara Java. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh putrinya, karena sangat mustahil sekali bawahannya bisa meloloskan putrinya untuk pergi ke luar negeri. Raoul, teriak Western pada pengawal setianya. Hamba Yang Mulia, ucap Raoul yang langsung berlutut setelah menghadap Western. Lihat itu, bagaimana kamu ceroboh membiarkannya pergi ke luar negeri. Dan dengar itu, apakah aku tidak salah dengar tadi jika dia adalah kepala keluarga Mirza? Cepat bawa putriku kembali ke sini sebelum penyakitnya kambuh dan membahayakan nyawanya. Terang Western pada Raoul. Laksanakan Yang Mulia, ucap Raoul lalu bergegas pergi meninggalkan Western sendiri. Hems, Jetty dia orang yang telah membunuh kakak seperguruanku. Cancelo dan Edric. Jika dilihat, dia tidak ada istimewa-istimewanya. Gumam Western. Sedangkan di kota Sun, Nyonya Baibara Dimas merasa terkejut saat melihat perawakan Kuni yang tampan dan mecow. Bahkan usia Kuni yang relatif muda itu membuat dirinya sangat meragukan kemampuan Kuni. Rensi, kemarilah. Ucap Nyonya Baibara memanggil Rensi. Saya Nyonya. Ucap Rensi. Pergilah ke kota Purple dan jajal ilmunya. Aku penasaran bagaimana pemuda biasa seperti dirinya bisa mengalahkan Edric sainganmu. Terang Nyonya Baibara. Baik Nyonya, ucap Rensi datar meskipun dia sedikit terkejut tadi. Apalagi selama ini, Nyonya Baibara tidak pernah memedulikan manusia biasa. Yang Jetty incarannya adalah pendekar-pendekar yang memiliki ilmu bela diri. Setelah itu, Sing berpindah ke acara peresmian Kinan Group dan tepat pukul 22 acara selesai dan seluruh tamu undangan yang awalnya banyak, hanya tinggal 5 keluarga yang mendapat tiket emas dari Eva. Dengar kalian, ini adalah perusahaan besar. Dan jangan coba-coba mengkhianati keluarga Mirza atau nyawa kalian sebagai taruhannya. Untuk keempat keluarga yang lain aku masih bisa percaya. Tapi untuk keluarga Raka, aku mohon dengan sangat jangan sampai Anda mengkhianati keluarga Mirza atau nyawa kedua putri kembarmu yang menjadi taruhannya. Terang Eva pada Bagas yang membuat Bagas terkejut. Bab 5. Menceritakan semuanya pada Vania. Ingat, jangan sekali-sekali mengkhianati keluarga Mirza, atau kalau tidak, nyawa keluarga kalian yang akan menjadi taruhannya. Ancam Eva pada semuanya. Hei F, berhenti menakut-nakuti mereka. Aku tidak akan sekejam itu. Tapi aku berharap mereka mau bekerja sama untuk mencari makan bersama-sama. Aku tidak ingin menjadi bos kalian. Tapi aku ingin kita menjadi partner dan memperoleh keuntungan serta kejayaan yang sama. Ucap Kuni yang mencoba membuat image baik bagi semua orang. Tenang saja Tuan Mirza. Kami bersumpah akan setia pada keluarga Anda. Terang Bagas pada Kuni. Baiklah. Kalian boleh pulang. Tunggu kabar dari kami selanjutnya. Karena sejujurnya aku sudah memiliki pandangan proyek untuk kalian semua. Ucap Kuni yang membuat mata semua orang berbinar. Baik Tuan Mirza. Kami siap menunggu kabar baik dari Anda. Kalau begitu kami pulang dulu Tuan Mirza. Selamat malam. Ucap mereka hampir serempak. Setelah mereka pergi, Kuni lalu menemui keseluruhan bidadarinya yang sedang menunggu di ruang tunggu. Kuni sudah tak sabar ingin memilih bercinta dengan siapa malam ini karena dia sudah lama menahannya. Sesampainya di ruang tunggu, Kuni terkejut saat mengetahui jika kondisi nenek Enti sedikit drop akibat kelelahan. Dengan berdalih akan memapahnya. Kuni lalu mengaliri tubuh neneknya dengan energi kehidupannya dan itu mampu membuat nenek Enti sedikit lebih baik. Nenek, malam ini nenek tidur dengan Bibi Evita saja. Aku takut nenek kenapa-napa jika tidur sendirian. Terang Kuni mengutarakan kecemasannya. Hai terserahlah. Yang penting sekarang kita pulang dulu. Ucap nenek Entis. Baiklah nenek, ucap Kuni singkat lalu mereka pulang ke rumah Sisal. Setelah itu, Kinan yang sudah mengantuk diantar oleh sopir lain menuju rumahnya bersama Puspita. Sedang Dewi kembali ke rumahnya di kelas super, sementara Mona dan Lisa tidur di rumah sebelah Sisal yang dulu ditempati oleh Kuni. Hanya Sisal, Vania, Steffi dan Zauda serta Stella yang tinggal seatap dengan Kuni dan itu membuat Kuni bisa memilih sekarang. Dan juga Vania, Sisal dan Steffi adalah mangsa yang empuk untuknya.
Apalagi saat mengingat jika Stella masih sakit serta Zauda yang sepertinya capek karena dia tidak berlatih pedangnya sehingga pilihan terbaik jatuh pada Vania, Steffi dan juga Sisal. Dengar kalian berdua, istirahatlah yang nyenyak karena besok aku akan mengobati kamu Stella dan untuk Zauda, aku akan memberikan pelatihan yang keras untukmu. Terang Kuni mencoba mengalihkan pikiran mereka. Baiklah Kun. Kami akan ke atas sekarang. Ucap Zauda yang diikuti oleh Stella. Setelah itu, Kuni mencari Sisal dan mendapati jika Sisal sedang berada di kamarnya. Kemudian dia mencari Steffi dan hasilnya sama. Akhirnya dia mencari Vania dan terkejut saat mengetahui Vania sedang bersedih di kamarnya. Vania bersedih saat melihat tubuh ramping Sisal dan itu membuatnya sangat iri sekali. Apalagi saat mendengar cerita Mona yang diselingkuhi dan itu sangat menguras emosinya karena dia juga sudah sering dicampakkan oleh laki-laki. Ada apa denganmu sayang? Apa kamu tidak bahagia hidup denganku? Ucap Kuni sambil memeluk Vania dari belakang. Tidak Kun, hanya saja aku kasihan dengan Mona. Ucap Vania mencoba mengalihkan topik tentangnya. Oh, kamu jangan khawatir. Cepat atau lambat, Mona akan kembali pada kita. Jadi kamu tidak perlu mencemaskannya. Terang Kuni. Kamu sepertinya yakin sekali Kun. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Vania keheranan. Sementara Kuni terkejut. Dia tak tahu kemana arah pembicaraan Vania. Jika ini mengenai masa lalu, apakah Vania siap dengan cerita sedihnya? Tapi jika ini masalah lainnya, maka itu yang harus Kuni cari tahu. Apa maksudmu sayang? Aku tidak tahu maksud perkataanmu. Ucap Kuni pada Vania. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu percaya dirinya mengatakan jika cepat atau lambat, Mona akan kembali padamu. Terang Vania pada Kuni. Hems, sekarang begini saja. Apakah kamu percaya foto tentang dirimu yang tadi aku tunjukkan? Tanya Kuni pada Vania. Hehehe, aku mungkin bodoh Kun. Tapi aku tidak mungkin percaya jika itu adalah aku. Itu pasti editan. Ucap Vania yakin sekali. Baiklah, dengarkan aku. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dan itu belum tentu terjadi lagi. Terang Kuni lalu mengambil posisi yang nyaman dan membuat mereka berdua juga ikut nyaman. Kemudian Kuni menceritakan semua kisahnya di masa lalu. Termasuk percintaannya dengan Kinan serta pertemuannya dengan Vania. Bahkan yang bikin Vania bersedih adalah saat Kuni kehilangan semua orang. Hanya ada 3 wanita yang masih hidup dan mampu memberikan keturunan untuk Kuni meskipun Kuni menghilang bertahun-tahun. Tapi ketiga wanita itu sanggup membesarkan anak Kuni. Yang lebih membuat Vania tak percaya adalah saat temannya, Lancy yang berada di kota Myurk negara Tlago menjadi salah satu wanita yang memberi keturunan untuk Kuni. Meskipun hubungan di antara Kuni dan Lancy hanyalah hubungan biasa saja, tak seperti dirinya yang memang dicintai oleh Kuni. Mendengar cerita Kuni yang sangat mendetail sekali itu membuat Vania hampir sama dengan Sisal. Tertarik sampai-sampai mengalahkan rasa kantuknya. Tak terasa sudah jam 5 pagi dan cerita Kuni selesai saat Vania masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tak menyangka jika cerita masa lalu mereka sangatlah kelam akibat dari kerendahan hati Kuni. Itu sebabnya saat ini, Kuni bersikap arogan karena dia ingin melindungi semua wanitanya dengan menunjukkan kekuasaannya sejak awal. Apa kamu mendengar semuanya sayang? Semua yang aku ceritakan itu adalah kisah masa lalu kita. Dan sekarang kita harus merubah masa lalu kelam kita menjadi masa depan yang indah dan penuh dengan kebahagiaan. Terang Kuni sambil memeluk Vania semakin erat lagi. Sementara Vania tak bisa berkata-kata lagi. Tapi apa yang diceritakan oleh Kuni bisa saja masuk akal. Mengingat saat dirinya datang ke sini juga melalui portal teleportasi dan itu termasuk dalam keanehan lainnya. Bagaimana bisa seorang manusia biasa memiliki kekuatan yang sangat mengerikan? Di mana kembali ke masa lalu dan portal teleportasi adalah sesuatu yang sangat aneh sekali. Ada apa denganmu Vania? Apa kamu meragukan ceritaku barusan? Terang Kuni. Mendengar keluhan Kuni, Vania hanya bisa menahan senyumnya. Dia sangat bingung sekali. Mau percaya tapi di luar nalar. Tidak percaya tapi sudah pernah merasakannya. Bab 6. Gangguan dari Kevin Sanjaya. Dengarkan aku akan menjaga kalian dengan baik sekarang. Karena sumber informasiku mengatakan jika aku tidak akan bisa kembali lagi ke masa lalu. Jadi mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Sekarang aku akan menikmati tubuhmu sebelum semua orang bangun. Ucap Kuni yang secara tiba-tiba lalu mengulum bibir Vania dengan lembutnya. Sementara Vania terkejut. Tapi dia tak berani berontak karena dia juga sudah siap menyerahkan segalanya pada Kuni. Dia tak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Kuni. Tapi satu yang selalu dia yakini jika dia harus bisa melayani Kuni dengan segenap jiwanya, karena apa yang dilakukan Kuni untuk orang tuanya tak bisa dia balas sampai kapanpun. Erangan Vania mulai terdengar saat Kuni mencumbuinya dengan begitu liarnya. Apalagi bagi Kuni ini adalah sesuatu yang sangat dia nanti-nantikan karena dia sudah lama menahannya. Hanya saja, baru pemanasan. Kegiatan mereka terganggu oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah Kuni pikirkan sebelumnya. Sebuah gangguan yang membuat mood Kuni terganggu dan ini tidak akan berakhir baik bagi kubu yang berani memprovokasi kesenangan Kuni. Dasar keluarga Mirza Anjing Nenegram. Keluar kamu, aku akan melenyapkan keluargamu sampai ke akar-akarnya. Teriakan sarkasme dari seorang laki-laki yang Kuni hafal berasal dari Kevin Sanjaya membuat Kuni murka dan ingin melenyapkannya.
Apalagi saat mengetahui jika Kevin kesini bersama dengan seluruh pengawalnya. Termasuk Mohan dan Luhut yang membuat Kuni harus bisa memanfaatkan momen ini. Dengan perasaan marah bercampur senang, Kuni keluar dengan santainya ditemani oleh Vania. Meskipun Kuni menyuruh Vania diam, tapi Vania tahu jika Kuni akan mengalami masalah sehingga dia tak tega jika Kuni harus menghadapi masalah ini sendirian. Jika memungkinkan, dia ingin jadi tameng bagi Kuni, tanpa Vania sadari jika Kuni tak butuh tameng seorang manusia. Berani-beraninya kamu menggangguku pagi-pagi buta ini, apa kamu tidak sayang nyawamu? Ucap Kuni datar dan itu sedikit mengejutkan Kevin. Bajingan, ini gara-gara kamu. Keluargaku jadi musnah gara-gara kamu. Teriak Kevin. Scene berpindah sehari sebelumnya, di mana setelah Kuni membawa Dewi pergi. Terjadi keributan di keluarga Sanjaya. Hendrik Sanjaya murka saat mengetahui jika kedua putra dan putrinya itu bukan darah dagingnya. Dia sangat marah akan fakta yang berada di depannya saat Hengki dengan bangganya menceritakan jika Kevin memang buah hatinya bersama Violita. Nyonya keluarga Sanjaya sedang Dewi dia tak tahu anak siapa karena Violita pernah memberitahu ke Hengki kalau Dewi bukan darah daging Hengki. Mendengar penuturan itu membuat Hendrik marah, dengan emosi serta tak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dia lalu mengarahkan pistol yang dia pegangnya ke arah Hengki. Hanya saja, saat Hendrik masih mengarahkan, Hengki yang telah siap sebelumnya malah menembak Hendrik duluan dan itu membuat Jenderal Sukirman dan Kevin tertegun. Mereka tak menyangka jika kepala pelayan Hengki akan searogan ini, dan tentunya itu tidak bisa diterima oleh Jenderal Sukirman ataupun Kevin sendiri. Kevin yang berada di belakang dari Hengki langsung menembak Hengki dari belakang. Setelah itu pikiran Kevin terguncang karena selain Hengki adalah ayah kandungnya sendiri. Keluarga Sanjaya yang semula baik-baik saja ini langsung hancur begitu kepala keluarga Mirza datang. Hal inilah yang menjadi acuan Kevin untuk membalas dendam pada Kuni. Apalagi saat melihat sendiri jika Kuni membawa Dewi bersamanya dan membuatnya seperti mendapat penghinaan yang besar akibat perilaku Kuni yang seenak jidatnya ini. Hanya saja, akibat dari kemarahannya itu, membuat Kevin mengabaikan satu fakta di mana Kuni sendiri kebal terhadap senjata api dan itu yang tidak diingat oleh Kevin. Kemudian dia membawa seluruh pasukannya menuju ke kota Purple dan baru tiba pagi tadi sekitar jam 5 pagi setelah Kuni menceritakan semua masa lalunya pada Vania. Bahkan Kuni ingin menikmati tubuh Vania dan itu harus tertunda akibat dari gangguan Kevin yang membuat amarah Kuni memuncak. Lalu scene berpindah di masa kini, di mana Kevin berdiri di luar gerbang rumah Sisal dan membuat Kuni murka. Beruntungnya Kuni sebelum keluar, dia telah melebarkan kekuatannya sehingga selain di dekatnya, suara Kevin dan yang lainnya tidak akan didengar oleh Sisal dan beberapa tetangganya yang ada di dalam rumahnya. Melihat banyaknya orang di kubu musuh, membuat Vania sangat cemas sekali. Berbeda dengan Kuni yang justru terlihat rileks, meskipun moodnya sedikit tidak baik karena hasratnya belum juga tersalurkan. Sehingga dia akan mengatasinya dengan sangat cepat sekali. Mohan, Luhut, lihatlah ini. Aku akan memberi kalian satu kali lagi kesempatan untuk mengikutiku. Dan binatang di depan kalian ini akan aku jadikan contoh untuk menunjukkan betapa kuatnya aku. Ucap Kuni santai lalu maju ke arah Kevin secara perlahan. Kun, jangan. Ucap Vania dengan menahan tangan Kuni yang tak ingin Kuni maju dan melawan mereka sendirian. Jangan khawatir sayang, tak ada yang bisa membunuhku. Ucap Kuni sengaja sedikit keras dan pastinya didengar oleh semua orang yang berjarak kurang dari 30 meter dari Kuni. Mendengar ucapan Kuni, membuat semua orang yang mendengarnya ingin tertawa terbahak-bahak. Hanya Mohan yang telah melihat sendiri kekuatan Kuni tadi dan tidak bereaksi apapun. Apa yang kalian lihat? Cepat serang dia. Teriak Kevin pada semua bawahannya. Mendengar teriakan Kevin, Luhut ingin sekali maju. Tapi lengannya dicegah oleh Mohan dan itu membuat Luhut sedikit terkejut juga. Kenapa Mohan? Tanya Luhut keheranan. Lihatlah dulu sebelum maju, bisik Mohan pada Luhut dan itu membuat Luhut semakin penasaran. Kemudian, lebih dari 20 orang maju dan itu membuat Vania tak kuasa untuk melihatnya. Dia hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa agar Kuni baik-baik saja. Sementara Kuni dengan sengaja tidak mematahkan atau membuat luka yang serius. Dia tak ingin menyakiti bawahannya karena dia ingin dikenal sebagai tuan yang baik hati dan lembut. Hiaa, teriak mereka hampir bersamaan sambil berlari. Sedangkan Kuni hanya melambaikan tangannya saja dan itu sudah mampu membuat ke-20 orang tersebut berhamburan ke samping. Kak, suara teriakan mereka hampir serempak. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi tubuh mereka merasakan suatu benda yang keras sedang menghantamnya dari samping dan mampu membuat mereka merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Bab 7. Masalah Kevin selesai. Kak, suara teriakan mereka hampir serempak. Bagaimana Mohan? Apa kamu sudah ingin mengikutiku? Ucap Kuni santai. Bajingan, kalian lemah sekali. Teriak Kevin sambil menodongkan pistolnya pada Kuni. Melihat tindakan Kevin, Kuni hanya tersenyum. Bahkan dia mengira jika Kevin adalah orang bodoh di matanya. Kemudian, Kevin melepas tembakan pada Kuni sebanyak 3 kali secara beruntun dan itu membuat Vania langsung pingsan di tempat tanpa membuka mata sekalipun. Sementara Kuni tetap berdiri tegak dan ketiga peluru yang mengarahnya itu langsung melayang di dekat tubuh Kuni dan itu mampu membuat Mohan semakin yakin jika Kuni adalah majikan yang tepat buatnya. Sedangkan Luhut terpaku karena baru kali ini dia melihat ada orang yang kebal terhadap senjata api. Bahkan ini nyata di hadapannya saat ini.
Dasar bodoh. Berapa kali pun aku bilang kalau. Duh. Belum sempat Kuni menyelesaikan ucapannya. Tembakan keempat melesat dan itu sedikit mengejutkan Kuni karena arahnya bukan untuknya. Melainkan pada Vanya yang sedang tergeletak di samping belakangnya. Melihat situasi ini, membuat Kuni berpindah tempat di depan Vanya dengan sangat cepat dan lagi-lagi itu membuat Mohan, Luhut dan juga Kevin ikut terkejut. Mereka tak bisa melihat pergerakan Kuni, tapi Kuni sudah pindah di depan Vanya secara kilat. Sementara Kuni langsung meluapkan amarahnya. Dia tak bisa menolerir tindakan Kevin yang sudah tak bisa dimaafkan lagi. Apalagi saat mengingat peringatan Kuni yang jelas-jelas tak dihiraukan oleh Kevin, dan itu sudah cukup bagi Kuni sebagai alasannya membunuh Kevin di tempat. Kevin, kamu sudah tak menghiraukan peringatan dariku. Aku bisa saja mengampuni dirimu, karena mengarahkan pistolmu padaku. Tapi apa kamu lupa konsekuensinya jika kamu mengarahkan pistolmu pada keluargaku? Ucap Kuni yang semakin lama semakin pelan dan itu mampu membuat Kevin sangat ketakutan dengan intimidasi dari Kuni. Apa? Apa yang kalian lakukan? Cepat maju dan hajar dia Mohan. Luhut kalian semua ahahi. Teriak Kevin pada semua pengawalnya. Hanya saja, sebelum mereka bergerak, Kuni sudah lebih dulu bergerak dan mencengkeram leher Kevin yang berada di depan gerbangnya. Bahkan jaraknya yang lebih dari 20 meter itu lagi-lagi kembali membuat Mohan dan Luhut terkejut. Mereka tak bisa melihat pergerakan Kuni, tapi Kuni tiba-tiba sudah ada di depan Kevin dan mencengkeram lehernya. Sudah aku katakan sebelumnya, jika siapapun yang berani mengarahkan pistolnya atau menyerang keluargaku, hanya kematian yang harus mereka rasakan. Ucap Kuni datar sambil mencengkeram leher Kevin dengan erat sekali. Mampun. Ucap Kevin yang sangat tidak jelas sekali. Hanya saja, Kuni sudah tidak menghiraukannya dan kriik suara leher Kevin yang patah mampu menyadarkan semuanya dari lamunannya. Bahkan ada beberapa orang yang menjauh setelah mengetahui betapa mengerikannya Kuni dan itu membuat Mohan serta Luhut sebagai orang terkuat lemas dan tak mampu menopang berat tubuhnya. Bangunlah Mohan. Cepat urus binatang ini dan catat. Siapapun yang mengikutiku dan tidak berniat mengkhianatiku, maka aku janjikan kesejahteraan untuk mereka. Tapi jika mereka berani mengkhianati dan mengusik keluargaku, maka nasibnya tak beda jauh dari apa yang terjadi pada binatang ini. Ucap Kuni datar dan kali ini mampu didengar oleh semua orang. Semua pengawal yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang ini seperti patung sesaat setelah mendengar ucapan Kuni. Tak ada yang berani bergerak walaupun mereka ada di barisan paling belakang sendiri, karena mereka sudah tahu kekuatan Kuni yang sebenarnya, dan itu membuat mereka tak punya pilihan selain mengikuti Kuni. Apalagi keluarga Sanjaya sudah musnah dan mereka sudah tak punya tuan lagi. Mohaan, teriak Kuni pada Mohan saat melihat Mohan tidak bergeming dari tempatnya. Baik Tuan Mirza, akan kami laksanakan. Ucap Mohan spontan karena dia tak ingin membuat Kuni marah. Panggil aku Kuni, mengerti? Dan lagi cepat bersih semua ini. Sebelum nenekku bangun dan itu akan berdampak tidak baik untuk kita. Ucap Kuni datar lalu menuju ke tubuh Vanya untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu Kuni masuk dan terkejut saat mendengar sirine mobil polisi seperti mendekat ke arahnya. Dengan perasaan kesal, Kuni menghubungi Erik dan menyuruhnya pulang karena masalahnya telah selesai. Mendengar permintaan Kuni, Erik tentu saja terkejut. Dia memang akan ke rumah Kuni karena mendapat laporan dari satpam perumahan jika ada keributan. Hanya saja jarak dirinya dengan perumahan Kuni yang masih berjarak 300 meter lagi dan itu di luar nalar menurut Erik. Meskipun begitu, Erik tetap berbalik arah setelah mendapat telepon dari Kuni, karena dia sudah tahu sendiri jika Kuni adalah monster yang tak boleh dia singgung. Tak terasa sudah jam 7 dan Sisal serta yang lainnya terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Terlebih mereka bisa mencium aroma masakan yang sangat lezat dan itu membuat Sisal terheran-heran. Apalagi nenek Entis yang sudah bangun tepat setelah keributan itu terjadi dan membuatnya terheran-heran saat ada begitu banyak manusia yang berdiri di depan rumah Sisal. Sementara Mohan dan Luhut menyimpulkan jika nenek tersebut adalah nenek yang diceritakan oleh Kuni sehingga Mohan dan Luhut bersikap sopan pada nenek Entis dan itu mampu membuat nenek Entis makin heran saja. Hanya saja, setelah mendengar penjelasan dari Mohan jika dirinya dan orang-orang ini adalah pengawal keluarga Mirza yang baru membuat nenek Entis makin heran lagi. Apalagi saat melihat jumlahnya yang ratusan orang itu membuat nenek Entis langsung masuk ke dapur dan menyiapkan sarapan untuk mereka. Hampir 2 jam nenek Entis memasak seorang diri dan lagi-lagi membuat Kuni bersimpati pada neneknya tersebut. Nenek hentikan. Kita pesan saja nenek. Aku tidak ingin nenek kecapekan lagi. Keluh Kuni sambil memegang tangan neneknya. Hais kamu ini Kun. Sejak kapan kamu menyewa pengawal untuk kami? Apa kamu mampu membayarnya? Lihatlah bahan makanan di dapur Sisal sudah menipis dan ini hanya cukup untuk 100 orang saja. Keluh nenek Entis pada Kuni. Makanya nenek, kita pesan saja. Hentikan kegiatan nenek sekarang. Ucap Kuni pada nenek Entis. Nenek, aromanya lezat sekali. Apa ini semua nenek yang memasak? Teriak Sisal yang sangat mengejutkan nenek Entis karena secara tiba-tiba berteriak di dekat nenek Entis. Bab 8. Masalah lainnya Kuni. Pelankan suara mucil. Apa kamu lupa kalau nenekku sudah sangat tua sekarang? Keluh Kuni yang mencoba menyanjung nenek Entis. Sudah jangan bertengkar. Sisal.
Cepat bantu nenek bawa keluar karena mungkin saja mereka semua sedang kelaparan sekarang. Terang nenek Entis yang membuat Sisal kebingungan. Mereka. Mereka siapa yang nenek maksud? Ucap Sisal sambil mencicipi masakan nenek Entis. Apa kamu tidak melihat keluar kalau ada banyak sekali orang di luar? Terang nenek Entis yang membuat Sisal makin bingung saja. Setelah itu dia berjalan ke arah pintu dan terkejut saat melihat ada banyak orang dari dalam jendela dan itu membuatnya langsung berlari ke arah dapur. Sementara Eva yang melihat Sisal tiba-tiba lari penasaran dan terkejut saat melihat ratusan orang di depan gerbangnya. Kemudian Eva ikut berlari ke arah yang dia duga sebagai dapur sambil berteriak-teriak memanggil nama Sisal. Ceciil, Ceciil. Teriak Eva. Berhenti teriak-teriak F keluh Kuni yang kali ini ditujukan pada Eva. Kun, ini apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali orang di luar? Tanya Eva keheranan. Itu tugasmu F, mereka adalah pengawal keluarga kita. Dan kamu harus mengatur semua makanan untuk mereka dan juga tempat tinggal untuk mereka. Ucap Kuni santai yang membuat Eva ternganga tak percaya. Kuun, bukankah aku baru saja mengurus perusahaan? Dan sekarang kamu ingin agar aku mengurus mereka? Bunuh aku sekarang Kun. Cepat bunuh aku sekarang. Keluh Eva pada Kuni yang didengar oleh nenek Entis. Hanya saja, Sisal tertawa mendengar keluhan Eva karena dia ingat dari cerita Kuni jika Eva memanglah konyol orangnya. Apa? Apa yang kamu tertawakan Cil? Apa kamu senang dengan penderitaanku ini? Terang Eva yang membuat Sisal langsung terdiam. Dia tahu jika Eva sedikit nyolot seperti itu. Itu tandanya dia tidak sedang bercanda sekarang. Diam F, dengarkan aku sekarang. Ucap Kuni lalu menjelaskan tentang semuanya pada Eva yang didengar oleh Sisal dan juga nenek Entis. Pluung, hentikan omong kosongmu Kun. Ucap nenek Entis yang tak ingin mendengar ucapan omong kosong dari Kuni. Aduh nenek, diam dulu. Keluh Kuni lalu melanjutkan ceritanya pada Eva. Sementara Eva tertegun setelah mendengar ide Kuni. Dia tak menyangka jika Kuni bisa diandalkan juga. Sedangkan Sisal lebih takjub lagi. Dia tak tahu jika Kuni lebih pandai dari kelihatannya dan itu mampu membuatnya makin kagum dengan Kuni dan tanpa sadar. Dia senyum-senyum sendiri saat melihat Kuni. Baiklah Kun, coba akan aku rundingkan dengan semua orang. Dan lagi, apa kamu punya permintaan lain? Misalnya CCTV. Itu perlu. Tapi harus yang menghadap luar. Untuk yang di dalam rumah tidak perlu dikasih CCTV, apalagi di dalam kamar. Jangan sampai ada kamera apapun. Mengerti? Ucap Kuni tegas yang membuat Sisal dan Eva tertegun lagi. Dengan perasaan yang sedikit ambigu, Eva pergi meninggalkan dapur. Sedang nenek Entis pergi ingin memanggil Evit. Hanya ada Kuni dan Sisal di dapur tersebut dan itu membuat Sisal kembali canggung. Padahal tadi dia senang dengan Kuni, tapi saat berdua, perasaannya seperti tak menentu. Dak-dik-dak dan itu diketahui oleh Kuni. Ada apa denganmu Cil? Kemana senyumanmu tadi saat melihatku? Ucap Kuni sambil berjalan mendekati Sisal. Epi apa maksudmu Kun? Aku tidak mengerti maksudmu. Kilas Sisal sambil berusaha menjauh dari Kuni. Hanya saja, Kuni lebih sigap dan langsung meraih tangan Sisal dan membuatnya tak bisa menjauh dari Kuni. Sisal Hartanto, ngomong-ngomong, kapan kita bisa membuat cicit untuk nenekku? Apa kamu tidak ingin menantikannya? Ucap Kuni pelan sambil menyodorkan bibirnya mengarah ke bibir Sisal. Sementara Sisal terkejut. Hanya saja, saat melihat tangannya sudah bebas dari Kuni. Lantas dia pura-pura menyambut Kuni dan sedetik kemudian, tangannya mendorong tubuh Kuni, dan dia berlari ke kamarnya. Aku belum siap, ucap Sisal sambil berlari. Sementara Kuni hanya tersenyum karena dia ingat jika kurang dari seminggu lagi Sisal akan kedatangan tamu bulanannya dan itu tidak baik bagi hubungannya karena Sisal tidak dalam masa suburnya. Setelah itu, mereka semua sarapan bersama. Meskipun ada banyak sekali pertanyaan di hati Steffi dan yang lain, tapi mereka tak berani bertanya karena Steffi tahu jika masakan ini dimasak oleh sang nenek dan mereka tak ikut membantu. Sementara di tempat lain, di kediaman Presiden, Jasnan Bramantio, seorang presiden berusia 54 tahun sedang membaca sebuah surat yang baru saja diterimanya. Dia tertegun saat membaca isi suratnya tersebut. Apalagi setelah kematian Cancelo. Semua perkataan putra mahkotanya, Lucas sama seperti titah seorang raja. Meskipun Lucas belum dilantik secara umum, tapi setelah mengetahui jika dia yang akan menjadi raja selanjutnya, membuat Jasnan tak bisa meremehkan sebuah surat yang dikirim oleh Lucas. Bagaimana menurutmu Jenderal? Apa tanggapanmu mengenai permintaan mereka? Ucap Jasnan pada Jenderal Sukirman. Ini sangat membingungkan Pak Presiden. Saya tahu pemuda yang menganggap dirinya sebagai kepala keluarga Mirza ini. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan Tuan Leo. Ucap Jenderal Sukirman sedikit pasrah. Apa Jenderal? Apa yang Anda maksud kekuatan kebal terhadap senjata api? Tanya Jasnan sedikit terkejut. Begitulah Pak Presiden. Dia memang kebal terhadap senjata api dan aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku sendiri kemarin. Terang Jenderal Sukirman lagi. Kalau begitu, Anda mengenalnya Jenderal? Tanya Jasnan lagi. Sejujurnya tidak Pak Presiden. Kami bahkan belum pernah berbicara sebelumnya. Tapi kekuatannya tak bisa dipungkiri lagi kalau dia benar-benar memiliki kekuatan seperti sahabat Anda, Tuan Leo.
Terang Jenderal Sukirman. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sisi lain, Raja sementara Oceani, Lucas Reinhardt menginginkan dirinya. Sedang bagi kita, dia sama berharganya seperti seniorku Leo Hadijayan Daru. Terang Jasnan pada Jenderal Sukirman. Ih, disinilah dilemanya. Jika kita memberikannya pada kerajaan Oceani, mungkin saja pemuda ini akan membela pada kita. Apalagi saat mengetahui kekuatannya yang sama dengan sahabat Anda. Tapi, jika kita tidak memberikannya pada kerajaan Oceani, kita mungkin akan berperang melawan mereka. Terang Jenderal Sukirman. Meskipun raja mereka baru saja mati, tapi kekuatan tempur mereka tidak berkurang sama sekali. Itu yang harus kita waspadai Pak Presiden. Imbu Jenderal Sukirman. Bab 9. Menyembuhkan Stella. Itu yang harus kita waspadai Pak Presiden. Terang Jenderal Sukirman. Hems, apapun yang kita lakukan, kita tetap akan memperoleh kerugian. Bagaimana tentang informasi yang saya minta? Apakah sudah ada perkembangan? Tanya Jasnan pada Jenderal Sukirman. Informasi yang Anda minta sudah aku ketahui Pak Presiden. Kapan kita akan menemuinya? Tanya Jenderal Sukirman. Tunggu dulu, lebih baik kita musyawarahkan dulu bersama anggota dewan yang lainnya. Terang Jasnan. Karena masih banyak yang harus dia urus selain kerajaan Oceani. Masih ada pemberontakan di perbatasan kota Sun yang didalangi oleh negara Borneo, sehingga dia lebih memilih untuk membicarakannya pada jajarannya. Oh ya Jenderal, di mana Letjen Patimon? Beberapa hari ini saya tidak mendengar kabarnya. Ucap Jasnan mencoba mencari topik yang lain. Mendengar perkataan dari Jasnan membuat Sukirman sedikit terkejut. Apalagi selama ini dia tidak pernah mendengar Jasnan mencari Patimon. Kemungkinannya hanya satu, Jasnan mungkin curiga kenapa Patimon dibebas tugaskan olehnya. Untuk mengenai Patimon, aku sudah mencopotnya dari petugas abdi negara. Tindakan Patimon sangat tidak patut karena dia sudah bersekongkol dengan pengkhianat negara. Ucap Sukirman tegas tanpa ada rasa penyesalan. Hems, selama itu tindakanmu sendiri. Aku tidak akan bertanya lagi alasannya. Ucap Jasnan dengan raut wajah yang sedikit santai. Semua yang ingin dia ketahui dan juga yang ingin dia bicarakan pada Jenderal Sukirman sudah selesai. Sekarang langkah yang harus dia ambil adalah membuat rapat dewan secepat mungkin. Baiklah Jenderal. Akan aku kabari jika kita akan ke sana. Ucap Jasnan. Baik Pak Presiden. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Sukirman lalu benar-benar pergi meninggalkan ruangan Presiden. Baik Kuni Mirza. Aku menantikan bertemu denganmu. Uhuk. Gumam Jasnan sambil batuk menahan penyakitnya. Sementara di rumah Kuni, suasana menjadi sangat ramai sekali. Bahkan Kinan dan Puspita terkejut saat melihat begitu banyaknya orang. Dan ini membuat mereka berpikir jika mungkin saja Kuni mengalami masalah lagi. Kun, ada apa ini? Tanya Kinan setelah dia bertemu Kuni di dalam rumah. Oh sayangku, apa maksudmu dengan orang-orang di luar sana? Ucap Kuni santai sambil memeluk Kinan. Apa yang kamu lakukan Kun? Lepas. Ucap Kinan lirih karena dia malu dilihat yang lain. Ada apa denganmu? Bukankah aku ingin membuat cicit untuk nenekku secepatnya? Terang Kuni lagi yang makin membuat Kinan memerah. Kamu, ucap Kinan sedikit malu-malu. Oh oke, baiklah. Jika kamu tidak mau, maka aku akan membuatnya bersama Stella dan juga Zelda. Ucap Kuni lalu berbalik menjauh dari Kinan. Sementara Kinan terkejut sekaligus kesal. Dia tak tahu apapun tentang jalan pikiran Kuni. Tapi tindakannya barusan benar-benar membuatnya kesal. Dasar buaya, umpat Kinan yang terdengar jelas oleh Kuni. Kuni hanya tersenyum dan tak menghiraukan Kinan. Karena dia ingin menyembuhkan Stella secepatnya dan setelah itu, dia akan bermain bersama dua gadis bule tersebut. Itu hanya rencana Kuni. Sesampainya di kamar Stella, Kuni terkejut saat melihat Stella sedang menahan kepalanya. Rupanya penyakit Stella kambuh lagi dan bahkan dia sedikit terkejut saat Kuni mendekatinya karena dia sedikit melupakan Kuni yang baru beberapa hari dia kenal dan dia lihat itu. Stella, apa kamu baik-baik saja? Duduklah dulu. Ucap Kuni sambil memapah Stella. Siapa kamu? Dan di mana ini? Ucap Stella yang membuat Kuni sungguh terkejut. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu membuat Stella pingsan dan dia langsung membuka baju Stella. Tapi sialnya Kuni, saat dia membuka baju dipergoki oleh Zelda dan membuat Zelda berpikiran yang tidak-tidak. Terlebih dia sudah siap menyerang Kuni dan rela mati demi sahabatnya itu. Kuni! Hiya! Teriak Zelda sambil mengepalkan tangannya. Tunggu dulu Zelda. Dengarkan aku dulu. Ucap Kuni sambil berdiri menyambut tinju Zelda. Kamu laki-laki biadab Kun. Ucap Zelda tetap menyerang Kuni. Hanya saja, sesuai dengan kemampuan Zelda, tinjunya tak bisa mengenai Kuni ataupun membuat Kuni terpental. Justru Kuni yang dengan sigap lalu menarik Zelda sehingga dia berada di pelukannya. Dengarkan aku Zelda. Ini tidak seperti yang kamu kira. Lihatlah, kamu akan mengerti sebentar lagi. Ucap Kuni lalu melepas Zelda dan kembali menatap Stella. Kemudian Kuni mengeluarkan jarum perak beserta peralatan lain yang diperlukan. Dan itu mampu membuat Zelda sedikit malu. Zelda, cepat buka baju Stella. Aku akan menyiapkan peralatannya. Ucap Kuni singkat.
Sementara Salta bingung dengan permintaan Kuni. Dia lalu membuka baju Stella dan menutupi gunung salju milik Stella dengan kain yang lainnya. Sementara Kuni, setelah mempersiapkan semuanya, dia lantas melihat tubuh Stella menggunakan mata dewanya, dan takjub sekali dengan keindahan di depannya. Hanya saja, dia tetap menahan hasratnya saat mengingat Stella sudah mulai melupakan dirinya, karena memori tentang Kuni sangat dangkal di ingatan Stella. Selain Alzheimer, Stella juga mengidap penyakit jantung lemah dan itu luput dari pantauan Kuni. Kemudian dia menyembuhkan jantung lemah milik Stella dengan 5 jarum perak yang menancap di sekitar jantungnya. Bedanya saat ini, di sekitar jarum yang tertancap mengeluarkan darah hitam pekat yang Kuni sebut sebagai darah kotor yang bercampur dengan penyakit yang diderita oleh Stella. Butuh waktu sekitar lebih dari 5 menit dan darah yang awalnya hitam itu langsung berubah menjadi warna merah darah pada umumnya. Melihat warna darah yang berubah, membuat Kuni sedikit tersenyum. Hanya Salta yang bingung dengan senyuman Kuni. Apalagi Kuni selalu menatap ke dada Stella dan itu membuat Salta sedikit risih juga. Apa kamu sudah mengerti apa yang aku lakukan? Tanya Kuni sambil membersihkan kelima jarum peraknya dengan alkohol murninya. Tentu saja aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi aku tahu tatapanmu pada gunung salju milik Stella. Ucap Zelda yang membuat Kuni tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Zelda, sekarang minggirlah dan tutup bajunya lagi. Ucap Kuni lalu duduk di atas kepala Stella. Kali ini adalah ujian terberat Kuni. Karena dia ingin menyembuhkan memori Stella, sehingga dia tak boleh meleset sedikit pun, karena nyawa Stella sebagai taruhannya. Kemudian, dia mulai mengidentifikasi kepala Stella dengan mata dewanya dan benar saja. Ada beberapa syaraf yang tak seharusnya bersambung dan juga ada lebih dari 3-5 syaraf yang putus dan itu membuat Stella kehabisan memorinya. Bab 10. Ratu yang menghampiri. Dengar Zelda, setelah ini, kamu harus berterima kasih denganku karena aku sudah menyembuhkannya. Ucap Kuni santai lalu menancapkan lebih dari 8 jarum perak ke kepala Stella. Hanya saja, itu masih belum cukup dan Kuni menambahnya lagi sampai 14 jarum perak. Baru setelah itu, muncul sebuah asap di setiap jarum perak itu dan membuat Zelda serta Kuni sedikit terkejut juga. Kemudian dia melihat dengan mata dewanya dan benar saja, semua tindakannya sangat tepat dan asap ini hanyalah efek samping dari pengobatannya. Kemudian dia menancapkan 1 jarum terakhir dan beberapa saat kemudian tubuh Stella berguncang. Meskipun kecil tapi itu sangat mengejutkan Kuni dan Zelda. Apakah dia baik-baik saja? Ucap Zelda yang sangat cemas sekali. Kamu jangan khawatir. Dia sudah sangat baik sekarang. Ucap Kuni sambil menunggu asapnya menghilang. Setelah lebih dari 5 menit, asap itu menghilang dan membuat Kuni tersenyum cerah. Kemudian dia melihat Stella dengan mata dewanya dan muncul sebuah informasi yang berbeda di mana Stella sudah layaknya menjadi manusia normal lainnya yang sehat dan juga bugar. Hanya vitalitasnya yang sedikit menurun dan harus menunggu beberapa jam untuk menjadikan dirinya manusia yang sehat serta bugar 100%. Dengar Zelda, kamu harus menjaganya. Dia sudah sehat sekarang dan dia sudah menjadi manusia yang normal sekarang. Kalian bisa bermain sepuasnya setelah dia siuman. Ucap Kuni datar lalu membersihkan semua jarum peraknya. Apa? Apa kamu serius, Kun? Apa kamu tidak mengada-ngada? Ucap Zelda yang tentu saja tidak percaya dengan ucapan Kuni. Kamu jangan khawatir. Aku tentu saja serius akan hal ini. Jadi aku mohon sama kamu lindungi dia. Dia tak setangguh kamu, tapi aku sangat mengandalkanmu. Hanya kamu wanita normal terkuat di sini. Jadi aku sangat berharap padamu. Ucap Kuni sedikit memakai perasaannya. Tapi anehnya, semua ucapan Kuni sangat membingungkan Zelda, wanita normal terkuat. Apakah aku tidak normal? Sebelumnya batin Zelda yang tak ingin berdebat lagi dengan Kuni. Baiklah sayang, aku pergi dulu. Aku ingin menyembuhkan Najwa. Jadi kamu harus menjaga Stella kali ini. Ucap Kuni yang berdiri lalu meninggalkan Zelda. Sementara Zelda masih tertegun, dia dipanggil sayang oleh Kuni. Padahal dia adalah budak Kuni sesuai dengan tradisi leluhurnya. Tapi Kuni malah menginginkannya menjadi seorang istri. Apa ini bukan mimpi batin Zelda yang masih tak percaya dengan situasi yang dia hadapi? Kun! Ucap Zelda terhenti saat tak melihat Kuni dan itu membuat Zelda sedikit kecewa karena masih ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Kuni. Setelah menyembuhkan Stella, Kuni lalu berjalan menuju rumah Mona yang ada di sebelah dan di tengah jalan. Dia bertemu dengan Kinan yang sedikit kesal serta Puspita yang tersipu malu itu. Dua saudara kembar yang memiliki kepribadian berbeda sedang melihat Kuni dengan perasaan yang berbeda di mana Puspita sangat malu-malu, sementara Kinan judes. Kuni lalu menghampiri mereka. Sayang, katakan padaku. Apa Wawa dan Rena baik-baik saja? Ucap Kuni yang memeluk Puspita di depan Kinan. Sementara Puspita makin malu. Kinan malah makin kesal saja pada Kuni karena berani mengumbar kemesraan di hadapannya. Dia sudah ceria dan menjadi teman yang baik bagi Rena sekarang. Ucap Puspita sedikit gugup. Ada apa denganmu? Kita ini akan menjadi suami istri. Jeti bersikaplah biasa. Ucap Kuni santai sambil berbisik pada Puspita dan itu membuat Puspita makin malu saja. Berhenti ngegombal saudaraku, teriak Kinan yang jelas terlihat kecemburuan di matanya. Oh ayolah Kinan, jangan cemburu seperti itu. Aku juga menyukaimu. Jeti bersikaplah biasa. Ucap Kuni sambil menarik Kinan di pelukannya.
Hanya saja Kinan menepis tarikan Kuni karena dia benar-benar malu karena dia tanpa sadar cemburu pada saudara kembarnya Puspita. Apalagi kecemburuannya diketahui oleh Kuni dan itu membuatnya semakin malu. Baiklah. Dengar Kinan, Puspita. Kita akan menikah seminggu lagi. Tepat tanggal 25 Juli. Bagaimana? Apa kalian tidak keberatan? Tanya Kuni pada mereka berdua yang membuat keduanya sangat terkejut. Apalagi ini mendadak sekali bagi keduanya karena Kuni berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Kamu? Apa kamu sudah gila? Bukankah itu terlalu cepat, Kun? Keluh Kinan pada Kuni. Percayalah Kinan, di kehidupan kita di masa lalu, kita hanya menikah setelah 2 hari bertemu. Bukankah itu lebih singkat lagi dari sekarang? Ucap Kuni yang membuat Kinan teringat dengan cerita yang diceritakan oleh Kuni. Mengingat semua itu, Kinan tak lagi berucap. Dia tak tahu kenapa ini bisa terjadi pada hidupnya. Meskipun dia juga mencintai Kuni, tapi semua yang terjadi pada hidupnya terkesan buru-buru dan itu yang membuatnya tak bisa berpikir apakah keputusannya itu tepat atau tidak. Sementara Puspita tersenyum bahagia, Kinan masih saja memikirkan perkataan Kuni. Dia tak tahu apakah ini hal yang bagus untuknya. Tapi saat ini, dia seolah-olah tak bisa mempercayai apapun yang ada di depannya. Hal ini tak luput dari pengamatan Kuni sehingga tanpa Kinan sadari, Kuni sudah memeluknya lebih erat dari biasanya. Percayalah Kinan, aku tak ingin kehilangan kalian untuk kedua kalinya. Jadi kali ini aku. Tuan Kun, Tuanku Kun. Teriak Mohan dari depan pintu dan itu langsung membuyarkan momen romantis yang sengaja diciptakan oleh Kuni. Dengan sedikit kesal, Kuni lalu menghampiri Mohan sembari berkata pada Kinan. Kamu pergilah ke kamar Vania. Dan tolong lihatlah apa dia sudah siuman. Sudah lebih dari 6 jam dan dia belum keluar kamar juga. Mendengar perkataan Kuni, lagi-lagi membuat Kinan sedikit kebingungan. Dia tak tahu apa yang terjadi sehingga Vania bisa pingsan dan belum siuman selama 6 jam. Apa yang kamu pikirkan sayang? Cepatlah pergi. Ucap Kuni lagi. Setelah berbicara pada Kinan, Kuni lalu keluar dan disambut oleh Mohan. Ada apa Mohan? Ucap Kuni datar. Ada seseorang yang memakai topeng sedang mencari Anda Tuan. Ucap Mohan. Sementara Kuni terkejut, ada orang yang mencarinya. Memakai topeng pula. Mendengar ucapan Mohan, membuat Kuni hanya memikirkan satu orang saja dan itu sudah jelas Rensi, ratunya baik di Seraya ataupun di bumi. Dengan perasaan senang bercampur haru, akhirnya dia berjalan ke arah gerbang dan benar saja. Dia terkejut saat melihat topeng yang familiar baginya.